Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NIM 19135204. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas kuliah, yaitu riset peserta dan perwakilan. Strategi pengembangan Danau Tarusan Kamang sebagai objek dan daya tarik wisata alam. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan berbagai keindahan wisata yang terletak dari Papua Barat hingga Pulau Sumatera. Didukung dengan letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, sehingga keindahan ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapat perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan dan diprioritaskan karena sektor ini dinilai cukup berpotensi bagi pengembangan perekonomian rakyat serta penghasilan devisa negara dari komoditas non-migas. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dicapai dengan menyeimbangkan tiga elemen utama dalam pembangunan pariwisata, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Adapun pengertian pariwisata dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memberi pengertian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Salah satu kabupaten di Sumatera Barat menawarkan berbagai objek tujuan wisata adalah Kabupaten Agam, yaitu Tarusan Kamang. Berbicara mengenai potensi wisata, Mariotti dalam UET menyatakan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Lanjut rumusan masalah, itu bagaimana pendekatan strategi triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet yang berpengaruh terhadap pengembangan Danau Tarusan di Kecamatan Kamang Mage. Tujuan penelitian yang pertama adalah tujuan umum untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata Danau Tarusan di Kecamatan Kamang Mage. Kedua adalah tujuan khusus, yaitu untuk mendeskripsikan, mengetahui strategi pengembangan pariwisataan Danau Tarusan di Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan pariwisataan Danau Tarusan di Kecamatan Kamang Mage. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, bagi pemerintah, dinas pariwisata, Kabupaten Agam atau tempat peneliti sebagai masukan untuk mengembangkan objek wisata di daerah Kecamatan Kamang Mage. Yang kedua, bagi jurusan atau prodi untuk menambah referensi penelitian di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan tentang strategi pengembangan pariwisata Danau Tarusan di Kecamatan Kamang Mage. Yang ketiga, bagi peneliti sendiri untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang kepariwisataan, khususnya yang berada di Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Lanjut bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada konsep kajian teori. Pertama, yang A, konsep strategi. Menurut Siagaan, strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan ke semua jajaran dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang B, pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna. Dan C, strategi pengembangan. Strategi pengembangan adalah suatu perusahaan gagasan yang bertujuan untuk menjadikan suatu objek perusahaan dapat menjadi lebih baik dengan memperhatikan faktor internal serta faktor eksternal. Pengembang sarana dan prasarana pariwisata menurut UET adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali asing. Pengembangan pariwisata menurut Joyo Suharto memiliki 3 fungsi, yaitu menggalakkan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu hidup. Yang ketiga, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Kerangka berpikir, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan pariwisata Danau Tarusan. Pertama, faktor internal, kualitas objek wisata, kondisi objek wisata. Faktor eksternal, aksesibilitas, fasilitas penunjang objek wisata, dan serta pesona.
Jadi bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian dilakukan yaitu deskriptif kualitatif tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk opini, juga berupa wawancara. Metode penelitian yang digunakan mencari data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta dan sifat dari objek yang diteliti. Yang kedua ada tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan di Tarusan daerah. Penelitian dilakukan di Tarusan daerah Kecamatan Kamangmage, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Variabel penelitian. Dua variabel dalam penelitian ini komunikasi internal sebagai variabel X, kerja sebagai variabel Y. Jenis pengumpulan data. Data primer yaitu data yang dikumpulkan atau dapat langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket. Data sekunder itu data yang diperoleh tidak langsung penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, memungkinkan peneliti menarik kesimpulan sudut pandang sumber kejadian peristiwa atau proses yang diamati. Yang kedua ada wawancara, percakapan dengan cara bertanya atau menjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi warga sekitar dan pengunjung objek wisata Danau Tarusan Kamang, Kecamatan Kamangmage. Sampel bagian atau jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Schofield jumlah responden. Alat pengumpulan data yaitu smartphone sebagai kamera dan perekam suara, alat tulis, dan laptop. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.